I Gadis Desa Tingting. Bab 182. Gue turun aja ke bawah, gabung sama mama dan papa, daripada bengong tidak jelas. Di sini, gumamnya lagi. Brian pun meraih kembali handphonenya, lalu ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerjanya. Sesampainya di lantai bawah, dilihatnya hanya ada sang ayah saja yang sedang menonton televisi. "Pak, Mama mana?" tanya Brian. "Lagi menidurkan Maxime dan Diana," jawab Pak Bobby. "Kakak kemana memangnya?" tanya Brian lagi. Pak Bobby mengangkat bahunya. "Papa gak tahu, kakakmu itu memang kebiasaan sering keluyuran. Aku akan menasehatinya nanti. Sudah jadi ibu kok bertingkah seperti gadis," gerutu Brian. "Tidak mempan, kakakmu itu susah sekali untuk dinasehati, Bri," sahut Pak Bobby. "Papa tenang saja, aku bisa mengatasinya yang keras kepala itu." Brian pun mendudukkan tubuhnya di atas sofa. "Loh, Papa mau kemana?" Brian baru saja duduk, tanya Brian saat melihat sang ayah yang beranjak. "Papa mau zoom dulu." Pak Bobby pun melangkahkan kakinya meninggalkan Brian seorang diri. Tap, tap, tap. Terdengar suara derap langkah seseorang. Brian langsung saja menolehkan kepalanya ke arah ruang tamu. Dilihatnya Naomi lah yang baru saja pulang. "Dari mana saja?" tanya Brian. "Luarlah, kenapa memangnya?" Naomi bertanya balik. "Urus anakmu dengan benar Kak, jangan selalu melibatkan Mama." "Kenapa Kakak? Bisanya hanya keluyuran saja." Naomi mendelik. "Gak usah protes, Bri. Mama saja gak pernah protes," ketusnya. Brian menatap Naomi tajam. "Terserahmu. Aku cuman minta kakak jangan macam-macam denganku." "Macam-macam apa? Memangnya kakak melakukan apa padamu?" tanya Naomi. Brian beranjak dari duduknya, lalu ia berjalan mendekati Naomi. "Kakak sudah kurang ajar padaku," ujar Brian. "Kurang ajar apa? Kakak sudah menghadirkan wanita lain di kehidupanku." "Bodoh sekali, kenapa kakak malah menyuruh temanmu yang jalang itu untuk mendekatiku?" sentak Brian. Naomi terlonjak. "Kakak melakukan itu semua demi kebaikanmu Brian. Aulia itu gak sebaik yang kamu kira, dia itu wanita jahat dan licik." Plak. Dengan sengaja, Brian menamparkan keras pipi Naomi. Terlihat dari wajah Brian yang memerah padam karena emosi. Brian sungguh tidak menyukai jika sang kakak menjelek-jelekkan kekasihnya itu. Brian, kamu menamparkan kakak." Lirih Naomi tak percaya. "Kenapa memangnya Itu semua aku lakukan karena ucapanmu yang gak bisa dijaga. Dengan berani dan lantangnya kamu malah menjelek-jelekkan kekasihku, sialan," bentak Brian menggelegar. Naomi tersentak kaget, ia langsung saja beringsut memundurkan langkahnya, ia takut jika Brian akan menyakitinya kembali. Bu Dini dan Pak Bobby yang berada di dalam kamar, sayup-sayup mereka mendengar suara keributan dari luar. Dengan cepat, mereka pun melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi. "Brian, Naomi, ada apa? Kenapa kalian ribut seperti itu?" tanya Bu Dini yang datang dari arah kamar sang cucu. "Iya, Papa mau zoom jadi terganggu karena ulah kalian, kenapa kalian ribut?" sahut Pak Bobby bertanya yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Brian menolehkan kepalanya ke arah Bu Dini dan Pak Bobby. "Mama dan Papa tanya saja sama anak kalian yang kurang ajar ini," ujar Brian seraya, menunjuk ke arah Naomi. Bu Dini dan Pak Bobby kompak mengernyit, mereka langsung saja mendekati Brian dan Naomi. "Ayo ikut Papa.
Kita bicarakan ini di atas sofa, tegas Pak Bobby. Brian pun langsung saja melangkahkan kakinya untuk duduk di atas sofa yang berada di ruang keluarga. Sedangkan Naomi, ia masih diam mematung di tempatnya. "Naomi, kemarilah," titah Pak Bobby. Naomi menghela nafasnya kasar, dengan malas, ia pun melangkahkan kakinya untuk bergabung dengan adik, ayah, dan ibunya itu. "Jelaskan pada Papa, kenapa kalian ribut seperti itu?" tanya Pak Bobby dengan raut wajah datar dan dinginnya. "Siapa yang mau menjelaskan di antara kalian?" sambung Pak Bobby berujar. Brian menghembuskan nafasnya dalam-dalam, ia menoleh sekilas ke arah Naomi. "Ini semua karena kakak yang sudah berbuat kurang ajar," ujar Brian. "Kurang ajar bagaimana?" tanya Bu Dini. "Mama, Papa, kakak sudah kurang ajar, berani-beraninya kakak mengirimkan temannya datang ke kantorku, tujuannya untuk menggodaku. Dari perilaku kakak itu, penyakit sialanku kambuh, dan aku hampir membuat teman kakak itu mati," ujar Brian. Bu Dini dan Pak Bobby tercengang saat mendengar ucapan putra bungsunya itu. "Apa yang kamu lakukan, Naomi? Tingkahmu itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Dan juga membahayakan nyawa adikmu sendiri, di mana kamu taruh otakmu itu?" pekik Bu Dini. Brian juga gak suka sama siapa kakak, dia selalu saja menjelek-jelekkan Aulia. "Kakak pernah bilang Aulia itu mantanku, dan Aulia sudah berselingkuh dariku. Lalu barusan kakak bilang Aulia itu licik dan jahat, padahal yang jahat itu mantan suamimu dan juga dirimu," desis Brian seraya menatap Naomi dengan tatapan membunuhnya. Bu Dini dan Pak Bobby yang mendengar itu, mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Naomi, kenapa kamu malah berbicara seperti itu pada Brian? Kamu ini keterlaluan sekali, malah memfitnah Aulia seperti itu. Apa Aulia pernah melakukan kesalahan padamu?" tanya Pak Bobby. Naomi terdiam, ia tidak berniat untuk menjawab pertanyaan ayahnya itu. "Jawab, Naomi," sentak Pak Bobby. "Apa sih Pak? Kenapa kalian lebay sekali? Aku hanya mengatakan hal itu saja, tidak menyakitinya," ujar Naomi. "Bodoh. Kamu sudah memfitnahnya, Naomi," bentak Pak Bobby. "Apa yang telah Aulia lakukan padamu sehingga kamu memfitnah dan menjelek-jelekkan?" "Seperti itu?" tanya Bu Dini. "Tidak ada. Aku hanya gak suka saja jika Brian harus bersanding dengan wanita yang masih kecil. Kamu itu seorang pemimpin Brian, tentu saja kamu harus mempunyai wanita yang sepadan denganmu, bukan seperti Aulia yang hanya sekretaris," jawab Naomi jujur. Bu Dini dan Pak Bobby kompak terkekeh saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Naomi. "Naomi, kamu itu kenapa bodoh sekali? Kita bisa selamat dari tangan suamimu itu karena siapa? Karena Aulia dan keluarganya. Kalau bukan karena Aulia dan keluarganya itu, kita semua sudah mati, dan hanya tinggal nama saja. Kenapa kamu tidak sadar itu?" ujar Pak Bobby. "Loko Aulia dan keluarganya. Bukankah Mama pernah bilang padaku yang menyelamatkan kita itu adalah ketua mafia, dan juga kita bisa selamat itu karena atas bantuan dari keluarga yang terkaya nomor 1 di negeri ini?" tanya Naomi. "Bodoh," umpat Bu Dini. "Ketua mafia dan keluarga kaya raya itu adalah keluarganya Aulia. Asal kamu tahu, pengusaha yang kaya raya dan ternama di negeri itu adalah kakaknya Aulia. Apakah Aulia masih tidak pantas untuk bersanding dengan adikmu? Ingat, keluarga Aulia jauh lebih terpandang daripada keluarga kita. Keluarga kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Tirtayasa," sentak Bu Dini. Aulia terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka,
ia sangat tercengang saat mendengar ucapan ibunya itu. Mama bercanda kali, Mama hanya ingin membela wanita itu saja, ujar Naomi yang masih tak bisa menerima jika Aulia adalah anggota keluarga dari pengusaha ternama di negeri itu. Budini mendelikkan matanya judes, ia sungguh dibuat kesal oleh tingkah putrinya itu. Kalau tidak percaya lihat saja nama Fahridra Mahesa Tirtayasa di internet, nanti bakal muncul nama anggota keluarganya di sana, ujar Budini. Brian tersenyum sinis saat melihat Naomi yang tampak terkejut. Kemudian, Brian beranjak dari duduknya. Ingat Kak, jika sampai kakak menjelek-jelekkan kekasihku lagi, atau kakak mencoba untuk merusak hubunganku dengan Aulia, jangan salahkan aku jika hidup kakak akan menderita. Aku tidak peduli mau kamu itu kakakku atau bukan, intinya jika kakak mencampuri urusanku, akan kupastikan hidup kakak tidak akan tenang, dan akan selalu menderita. Ancam Brian dengan tatapan tajamnya. Glekel. Naomi menelan salivanya susah payah, ia sungguh takut dengan ancaman yang diberikan oleh adiknya itu. Karena ia tahu, Brian bukan hanya sekedar mengancam saja, ancaman Brian itu adalah kenyataan. Selepas mengatakan itu, Brian pun melenggang pergi untuk menuju kamarnya. Rubah sikapmu, Naomi. Jangan selalu bersikap kurang ajar, dan jangan menilai orang itu dari kekayaannya. Kamu itu tidak berubah-berubah, padahal kamu itu sudah menjadi seorang ibu, tapi tingkahmu masih seperti anak SMP. Sentak Pak Bobby. Naomi mendelikkan matanya judes. Ya, terserah papa saja. Naomi pun pergi begitu saja dari hadapan Budini dan Pak Bobby. Pak Bobby dan Budini yang melihat tingkah Naomi seperti itu, mereka hanya bisa mengelus dadanya seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa Naomi susah sekali dinasehati sih, Pak? Ujar Budini dengan raut wajah sedihnya. Budini sangat sedih, karena putrinya itu yang tidak bisa mengubah sikap dan sifatnya. Pak Bobby mengangkat bahunya. Papa gak tahu, Papa juga pusing dengan tingkah Naomi. Kita berdoa saja, semoga Naomi segera diberikan kesadaran. Budini hanya menganggukkan kepalanya pelan guna menanggapi ucapan suaminya itu. Pada keesokan pagi harinya, sinar matahari mulai masuk melalui celah jendela kamar Aulia. Aulia yang masih bergeming di bawah gulungan selimut pun harus terganggu ketika sinar matahari tersebut menerpa wajahnya. Tampak Aulia yang perlahan-lahan membuka matanya. Enggeha, lenguhnya. Aulia menggeliat-geliatkan tubuhnya itu di atas kasur, perlahan-lahan ia bangkit dan mendudukkan tubuhnya di atas kasur, kemudian ia merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Aduh, pegel-pegel sekali badanku ini, gumamnya. Aulia turun dari atas kasurnya, ia berlalu pergi keluar dari kamarnya. Dilihatnya, di luar rupanya sedang ada tamu, yang tak lain adalah adik sepupu sang ayah, yang berarti itu adalah tantenya. Bibi, panggil Aulia. Adik sepupu Pak Gunawan yang bernama Bu Rumi menolehkan kepalanya ke arah Aulia. Saat Aulia memanggilnya, ya ampun, Aul. Kamu teh udah besar gelis pisan, puji Bu Rumi dengan logat bahasa Sundanya. Aulia tersenyum ramah. Bibi mah bisa aja, hatur nuhun, sahutnya. Bu Rumi langsung saja memeluk tubuh keponakannya itu. Begitupun dengan Aulia, ia pun langsung membalas pelukan sang tante. Datanglah Cika dari arah dapur seraya membawa nampan yang di atasnya terdapat beberapa cangkir teh hangat, dan beberapa aneka cemilan. Silahkan dimakan dan diminum Bi, ujar Cika seraya meletakkan minuman dan cemilan itu di atas meja. Terima kasih, Cika. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan tantenya itu,
Cika pun mendudukan tubuhnya di atas kursi guna ikut bergabung dengan ayah, suami, dan tantenya. "Aul, belum cuci muka, Aul cuci muka dulu," ujar Aulia. Pak Gunawan, Cika, dan yang lainnya hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Aulia. Aulia pun beranjak, dan berlalu pergi menuju kamar mandi. Tidak berselang lama, Aulia telah selesai mencuci wajahnya. Aulia langsung saja menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Namun, saat sudah berada di dalam kamarnya, niat Aulia untuk mengganti pakaian pun jaurungkan, sebab ia mendengar suara handphonenya yang berbunyi. "Lia," gumam Aulia saat membaca nama yang tertera di layar handphonenya adalah nama sang sahabat.